Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu Tias. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu di sesi pertama mengelola jurnal untuk soal PT Medika Adijaya. Kita buka soalnya ya. Kita lanjutkan di dokumen yang 8. Bukti transaksi yang 8, yaitu faktur penjualan. Kita buka untuk jurnal penjualannya, sales journal. Kita buka sales journalnya. Kita isi tanggal 8. Nah, dokumennya FMA 1203. Description-nya kita isi dengan nama customer, yaitu toko infrared. Account receivable-nya total piutang ini ya 174.636. Kemudian salesnya 158.760.000 rupiah. VAT-nya 15 juta. Nih 15.876.000 rupiah. Ini untuk jurnal penjualan. Setelah kita mencatat di sales journal, kita kerjakan inventory card. Inventory card-nya kita kerjakan untuk produk yang pertama, yaitu Biolen. Kita isi tanggalnya 8. Kita lihat di faktur penjualan. Untuk Biolen ini kita menjual 55 unit. Sedangkan saldo sebelum tanggal 8 itu ada jumlah 50 dan 35. Kita menjual 55, berarti yang kita jual adalah yang pertama masuk, yaitu 50. Kita simpan di sini, kita jual semuanya. Masih kurang nih 5 unit. 5 unit kita ngambil yang 35. Kita jual, kita keluarkan 5, sehingga sisanya adalah 30 dari 35. Nah, seperti ini pencatatannya. Kemudian kita beri garis pembatas ya, antara tanggal 7 dan 8. Ini 8 kita berikan tanda batas. Seperti ini. Ini untuk yang Biolen. Berikutnya yang Unan tuh kita lihat di faktur 30 unit. 30 unit. Sedangkan di sebelum tanggal 8 itu ada saldonya sebanyak 25 dan 35 ini ya. 25 35. Kita jual 30, maka 25 ini yang di sini ini ya. Ini kita jual terlebih dahulu. Kita terus di sini 25. Masih kurang nih. Kurang 5 untuk mencapai 30. Kita keluarkan yang 35 ini. Kita ambil yang 5 saja. 5 unit kita jual di sini 5. Harganya harga yang ini 1.525.000. Sehingga sisanya adalah yang 25 habis. Kemudian 35 kita jual 5, jadi sisanya masih 30. Nah, kalau sudah, maka kita jumlahkan harga pokok kedua produk. Yang pertama ini 37.500 ditambah 7.625 plus yang tadi yang Biolen. Nah, ditambahkan dengan 66 juta dan 6.750. Ini kita jumlahkan, kita simpan di cost of merchandise sold yang sales tadi. Kita simpan di debit sini. Nah, kita simpan di sini. Setelah kita jumlahkan, ya, ketemu angkanya adalah 117.875.000 rupiah. Ini harga pokoknya. Debitnya cost of merchandise sold atau cost of goods sold, kreditnya pada merchandise sold. Nah, seperti ini. Kalau sudah, karena ada transaksi penjualan, berarti account receivable ini kan bertambah ya. Sehingga kita kerjakan subsidiary ledger. Kita lihat, kita cari untuk kita kerjakan yang
toko apa ini, infrared ya. Nah ini kita isi tanggal, deskripsinya kita isi dengan nama jurnal, sales jurnal, count receivable di debit ya, berarti angka yang tadi, yang ini 174 kita debit, karena kan dengan adanya transaksi penjualan piutangnya bertambah ya di debit, sehingga saldonya adalah saldo debit. Sebelumnya kan 0, berarti ada tambahan piutang, berarti nambah di debit. Seperti ini untuk transaksi yang ke-8. Berikutnya dokumen yang ke-9, bukti kas keluar. Kita buka cash payment. Nah, tanggal 9 kita isi tanggal 9. Dokumennya kita isi BKK 1202. Deskripsinya kita isi dengan kepada siapa kita mengeluarkan uang. Ini pelunasan piutang ya, pelunasan utang. Nama suppliernya PT Kita Sehati. Ya. Kemudian kita jurnal di sini tidak ada diskon, tidak ada potongan pembelian. Berarti kita jurnal kalau kita bayar utang berarti utang berkurang. Utang berkurang di sebelah debit. Debitnya account payable Rp201.545.000. Kreditnya adalah cash in bank. Seperti ini. Ini untuk jurnalnya. Berikutnya karena mengurangi utang, maka berpengaruh terhadap buku besar pembantu utang. Kita buka subsidiary ledger. Nah, kita isi yang PT Kita Sehati. Nah, kita isi tanggalnya, deskripsinya, jurnalnya adalah cash payment journal. Kemudian kita isi debit ya, karena kan tadi account payable-nya di debit, karena utang berkurang di debit, kita simpan di debit angka utang tadi ya sebesar 201.545. Sehingga saldonya 0 ya, karena sebelumnya kita ada utang ya, kredit sekian, kemudian ada perubahan debit sehingga saldonya adalah 0. Selesai untuk dokumen 9. Berikutnya dokumen 10. Dokumen 10 ini ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil itu masuknya ke di sini jurnal untuk yang petty cash ya. Tidak masuk ke cash payment ya. Karena ini pengeluaran dengan kas kecil. Untuk cash payment ini untuk pengeluarannya dengan menggunakan cek. Yang aturannya menurut soal ini adalah di bawah 6 juta. Kita isi Desember tanggal 9, dokumennya VKK 1202. Deskripsinya kita isi sesuai dengan keterangan ya. Pembayaran tagihan utilities. Akunnya apa? Akunnya sudah ditentukan di sini, accrued expense, utang beban. Kita isi accrued expense. Nomor akunnya ada nomor 2, 120. Jumlahnya 5.564. Kita tulis di sini. Kreditnya adalah pada petty cash. Berikutnya selesai ya. Dokumen yang berikutnya masih ada voucher kas kecil lagi. Dokumen 11. Kita catat lagi ini di voucher masih kas kecil. Desember tanggal 10. VKK-nya 03. Deskripsinya adalah pembayaran konsumsi rapat. Nah, akunnya adalah udah ada di situ, ada masukkan konsumsi ini ke other operating expenses. Saya ngopi ya dari atas ini. Berapa jumlahnya? Jumlahnya sebesar 522.900 rupiah. Kreditnya petty cash. Selesai dokumen 11, kita beralih ke dokumen 12, bukti kas masuk. Bukti kas masuk penerimaan piutang. Kita buka cash payment. Cash receipt ya. Kita buka cash receipt.
Desember kita isi tanggalnya, Desember tanggal 12, BKM-nya 12, 0 belakangnya 3. Kita terima dari customer-nya adalah toko Sakura Jaya. Cash in bank-nya kita terima piutang cash in bank-nya di situ ya, sudah ada 257.499.900. Nah, diskonnya berapa? Diskonnya 2% dari piutang di 25 November. Untuk mencari saldo piutang bisa lihat di saldo awal ya. Saldo awalnya sebesar 262.755.000 rupiah. Nah, diskonnya itu adalah 2% dari ini ya. Jadi 262 dari account receivable. Bukan dari cash in bank 257. Nah, ini kita kurangi ini ya, atau kita hitung 2% dari 262 itu ketemu berapa? 5.255.100 rupiah. Ini adalah sales discount. Sales discount nomornya 420. Nah, setelah ini kita ngerjakan karena ini ada account receivable ya bertambah. Account receivable-nya maaf berkurang ya karena kita terima. Ada perubahan account receivable, maka kita kerjakan subsidiary ledger. Kita buka buku besar pembantu piutang. Kita lihat di Sakura. Nah, ini. Kita isi tanggal 12 Desember. Cash receipt journal. Tadi di kredit ya. Piutang berkurang di kredit. Kita isi tadi yang ini. 262 ya, bukan yang 257. Karena yang berkurang adalah account receivable, bukan cash in bank. Account receivable berkurang sehingga saldonya adalah menjadi 567 dikurangi 262, saldonya tinggal 304.276.500 rupiah. Seperti itu ya untuk dokumen yang 12. Berikutnya dokumen 13 ini ada faktur penjualan. Faktur penjualan bagi PT Indomedica. Bagi Medika Adijaya ini merupakan transaksi pembelian. Kita buka purchase journal, kita isi tanggalnya tanggal 14. Nomor dokumennya FIM 14 12. Kita isi nama suppliernya adalah PT Indomedica. Nah, kita lihat angka yang bawah ini ya, total penjualan bagi Indomedica, bagi Medika Adijaya ini adalah pembelian. Karena ini sistemnya perpetual, maka setiap pembelian langsung menambah persediaan. Berarti kita debit merchandise-nya adalah 282.500 rupiah. Kemudian fat in-nya 28.250 oh ini 280, ini kurang 0. Nah, pajaknya adalah 2.825.000 rupiah. Seperti ini ya. Nah, kemudian account payable-nya berarti 310.750.000 rupiah. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita catat di purchase journal, masih ada 2 lagi. Kita kerjakan kartu persediaan dan buku besar pembantu. Kita ke inventory card dulu. Yang pertama, Biolen, kita isi tanggalnya dulu ya, 14. Pembelian kita isi di kolom purchase, ini kolom purchase. Biolen itu kita beli 85, berarti kita tulis di sini 85 dengan harga 1 juta per unitnya, 1.525.000 rupiah.
Nih, tinggal kita kalikan. 85 dikali harga per unit jumlahnya sekian. Sehingga kita jumlahkan, kita catat untuk saldonya. Kalau harganya berbeda, maka kita susun persediaan yang pertama yang mana, yang kedua yang mana. Kalau harganya beda. Berhubung ini harga per unitnya sama nggak ya? 1 juta, oh ini maaf, 1 juta berapa? 350. Nah, berhubung ini harga per unitnya sama ya dengan yang 30 unit 1350, kalau harga unitnya sama maka tinggal kita jumlahkan 30 ditambah 85 jadi 115. Nih, kita tulis seperti ini. Harganya Rp1.350.000. Nah, seperti ini ya. Ini untuk yang Biolen. Jadi sampai dengan tanggal 14 itu persediaannya ini. Nanti sebagai dasar kalau nanti kita menjual ya. Harga jualnya dari angka yang ini. Sekali lagi, kalau harga unitnya sama maka kita jumlahkan. Tapi kalau berbeda baru kita tulis satu persatu. Mana yang pertama, mana yang kedua. Berikutnya untuk yang unan. Yang unan ini sama pencatatannya ya. Yang unan ini kita belinya 110, tinggal ditulis 110 dikalikan 1525. Nah, ini saya ngopi rumus. Nah, nih. Ini harga per unitnya 1525. Nah, yang barang yang terakhir sama harga per unitnya, berarti tinggal kita gabung. Kita jumlahkan 30 ditambah dengan kita beli lagi tadi 110, jadi di sini 140 dengan harga 1525. Nah, seperti ini ya. Kita kalikan. Nah, seperti inilah. Ini untuk mencatat ada pembelian yang baru. Berikutnya di buku besar pembantu utang, kita lihat di Indomedica ya. Di Indomedica berarti utang kita nambah. Kita isi tanggal, deskripsinya kita isi purchase journal, utang bertambah di kredit, kita tulis utangnya 310.750 sehingga saldonya adalah nambah. Ini kredit, ada saldo awalnya ada 210 plus kredit jadi tambah 520 116 500. Ini untuk di dokumen 13. Berikutnya dokumen 14. Ini ada bukti kas keluar. Kita buka cash payment. Cash payment. Nah, ini dia cash payment. Kita isi cash payment Desember masih tanggal 14 ya. BKK-nya 03 kepada PT Omron Asia. Kita bayar utang tidak ada potongan pembelian, berarti langsung aja account payable 197.750. Kreditnya adalah pada petty cash. Cash in bank. Udah ya. Ini untuk yang bukti kas keluar. Karena utangnya berkurang, account payable, maka kita buka buku besar pembantu utang. Kita buka subsidiary ledger. Nah, kita cari yang PT Omron ya, ini salah ketik. Ini adalah Omron. Nah, seperti ini. Kita isi tanggalnya 14, cash payment. Nah, utang berkurang di sebelah debit, berarti kita simpan di debit 197.750
sehingga saldonya 0 karena udah dibayar ya, udah lunas. Berikutnya dokumen 15. Dokumen 15 ini ada bukti kas keluar. Kita buka berarti cash payment journal. Cash payment, kita buka cash payment. Nih, kita isi di sini Desember tanggal 15. BKK-nya belakangnya 04 ya. Nah, untuk apa nih? Pembayaran untuk apa? Ternyata ini bukan bayar utang ya, tapi untuk bayar pajak-pajak ya, pelunasan pajak. Udah, kita isi aja deskripsinya. Pelunasan pajak SPT masa. Nah, SPT masa bulan November. Dah, itu aja yang simpel aja. Kita isi karena debitnya hanya ada account payable dan other, maka kita masukkan di kolom other. Yang pertama untuk VAT payable, ada 3 akun ya. Yang pertama VAT payable, income tax artikel 21 payable, dan income tax artikel 2829 payable. Nah, karena tidak ada nama akun, maka kita isi dengan nomor. Yang pertama VAT payable, itu kita nomornya kita cari, namanya 230. Angkanya 69.445.600 rupiah. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah income tax artikel 21 payable. PPH ya, utang PPH 21, nomornya 2132. Jumlahnya sebesar 9.567.400 rupiah. Yang ketiga adalah utang PPH badan ya. Nomor akunnya 2/133 sebanyak 8.332.100 rupiah. Nah, seperti ini. Kreditnya semuanya pada petty cash ya. Angkanya bisa kita gabung aja 87 ya, nggak usah diuraikan begini. Bisa di atasnya kita isi dengan 87.345.100 rupiah. Nah, seperti ini. Cash in bank-nya angka yang terakhir ini ya. Ini untuk pencatatan di transaksi di dokumen 15. Berikutnya kita lanjutkan di dokumen 16, ada nota kredit. Nota kredit ini retur penjualan bagi Indomedica ya, bagi kita adalah retur pembelian. Nah, untuk retur kita masukkan di jurnal umum ya, di general journal. Kita buka untuk general journal. General journalnya, nah kita isi date-nya tanggal Desember tanggal 16 ya. Ya. Dokumennya adalah NK 12V1. Oke. Nah, seperti ini. Untuk transaksi retur pembelian, maka jurnalnya adalah kebalikannya dari jurnal pembelian. Berarti debitnya adalah account payable. Kemudian kreditnya adalah merchandise dan VAT in. Mau VAT in dulu boleh atau merchandise dulu boleh. Merchandise inventory, kreditnya adalah VAT in. Nah, account payable berarti yang angka yang bawah ya, 2 juta. Berapa? 7.810.000 rupiah. Nah, ini. Untuk merchandise-nya adalah total penjualan ya, atau
barang yang kita retur bagi kita pembelian ya. Ini merchandise-nya berkurang ya karena kita kembalikan, kita retur sebanyak Rp7.100.000. Pajak juga balik lagi sebesar 710. Seperti ini. Ini untuk yang retur. Nah, sama seperti pembelian, kita masukkan juga ke kartu persediaan. Kita buka inventory card-nya. Nah, kita buka di inventory card-nya. Yang pertama untuk Bioland, ya. Ini kita isi dulu dengan tanggal 16. Retur itu bisa kita masukkan ke kolom yang pertama, purchase tapi dikurung, atau di kolom cost of merchandise sold, mengurangi. Berarti kalau retur ya, retur berarti kita kembalikan lagi ya, kita kurangi. Ini kita tulis aja di sini ya, di purchase tapi minus berapa ini, Bioland tuh 3, kita isikan 3. Harganya 1.350.000. Nah, ini kita kalikan seperti ini. Sehingga karena barang keluar, maka yang 115 ini otomatis akan kita kurangi ya. 115 dikurangi 3 jadi 113. Harganya masih harga yang ini. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mencatat retur pembelian. Ini untuk yang Bioland. Berikutnya yang Unan 16 sama ya, minusnya adalah minus 2 ini. Untuk yang Unan minus 2, harganya 1.525.000. Nah, ini tinggal kita kalikan harganya, sehingga sisanya karena barang itu kita kembalikan, maka 140 dikurangi 2, jadi 138. Salah di sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Ini untuk mencatat transaksi retur. Nah, setelah itu karena utangnya berkurang, berarti berpengaruh terhadap buku besar pembantu ya, kepada Indomedica. Nah, kita cari Indomedica. Nah, ini. Di sini Indomedica kita isi tanggalnya dulu 16 di General Journal. Nah, utangnya berkurang ya sebesar tadi 7.810. Nah, sehingga ini saldonya adalah masih banyak saldo kredit ya, berarti 5210 kita kurangi dengan utang berkurang, sehingga utangnya sisanya tinggal 513 ya, betul nggak? Untuk yang toko Indomedica ya, iya. Sehingga sisanya tinggal 513, 386. Salah nulis itu. 51338. Sebentar, ini cek dulu. Ini 7.810.000 rupiah. Sehingga ini kita kurangi tadi ya. Sehingga 5213. Ini kita kurangi 521 juta. Ini salah ya ngetiknya ya. Yang atas ini 446. Nah, seperti ini. Oke. Gini ya. Jadi saldonya tinggal sekian. Ini untuk yang nota kredit ya, udah selesai di dokumen 16. Berikutnya dokumen 17, ada voucher kas kecil. Kita buka petty cash. Nah, ini petty cash.
Kita isi Desember tanggal 16. VKK-nya belakangnya 04. Untuk pembayaran apa nih? Pembayaran denda. Pembayaran denda keterlambatan. Jadi kita kena denda. Akunnya sudah ada di situ late fees expense. Kita isi late fees expense. Angkanya sebesar 401 ya. Kita ketikkan, oh iya, nomornya kita isi dulu. Nomornya adalah 9140. Angkanya sudah ada di situ 401.500. Nah, seperti ini. Kreditnya adalah petty cash. Kemudian berikutnya dikit lagi ya. Dokumen 18 bukti cash keluar. Kita buka cash payment. Nah, cash payment kita isi tanggalnya terlebih dahulu. Desember tanggal 17. BKK belakangnya 04. Nah, 5 ya, maaf salah. Kita catat dengan pelunasan utang dagang. Utang dagang ini, kalau kita bayar utangnya, utang dagangnya kepada siapa? Kepada Indomedica. Namanya mirip-mirip. Kita tulis di sini Indomedica. Utangnya berkurang, tidak ada potongan ya, berarti tinggal kita catat 210.446. Nah, yang tadi salah 446.500. Nah, ini langsung petty cash. Kok petty cash? Cash in bank ya. Cash in bank seperti ini. Nah, selain itu kita juga catat di buku besar pembantu subsidiary ledger. Nah, kita cari yang PT Indomedica yang tadi. Nah, masuk ini kita catat cash payment. Kita debit ya, utang berkurang di debit 210.446.500. Nah, sehingga utang kita kepada Medica akan berkurang ya. Ini kita bikin rumusnya adalah 513 dikurangi dengan 210 ya. Berarti ini dikurangi dengan ini. Nah, sehingga sisa utangnya tinggal 302.940. Oke, selesai untuk dokumen 18. Berikutnya dokumen ini 19. Masih ada lagi 19. Dokumen 19 ini penjualan. Kita pilih sales. Nah, kita catat Desember tanggal 17. Salah. Nama dokumennya belakangnya 04. Nama customernya kita isi dengan toko iCare. Toko iCare. Kita isi pertama konsepnya sama seperti tadi ya, 182. Angka yang ini. Nih, 182 098 125. Nah, salesnya adalah 165 543 750. Pajaknya 16.554.375 rupiah. Seperti ini ya. Berikutnya kita kerjakan inventory card.
Yang pertama adalah Bioland. Bioland kita isikan dulu tanggalnya. Di sini tanggal 17. Bioland kita ngejualnya 40. Kita lihat dulu ya saldonya 113 lah. Karena cuma satu, ya udah kita jual yang 113. Angka 113 kita jual berapa? 40. Tinggal kita isikan di sini 40. Kita isinya di kolom cost of merchandise sold ya. 40 unit dengan harga ini 135. Nah, ini kita isi seperti ini ya. Sehingga harga jualnya 45 juta. Kemudian 113 sisanya berarti 113 dikurangi 40. Masih sisa berapa? 72 unit. Dengan harga yang masih sama. Nah, seperti ini. Berikutnya yang unan. Yang unan kita menjual produk unan dijual sebanyak 45. Ya kita ngambil dari sini. 138 kita ambil 45. Tinggal kita tulis 45. Harganya ini sudah ada. Harganya karena satu harga, ya udah. Kita hitung seperti ini. Kita ketikkan begini. Kemudian sisanya adalah 138 dikurangi 45. 138 dikurangi 45 berarti sisanya adalah 93 unit. Harganya masih harga 1525. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita jumlahkan 68625 ditambah dengan 54 juta. Kita simpan lagi. Itu adalah jumlah cost of goods sold-nya. Kita catat di sini. Di debitnya adalah cost of merchandise sold. Nah, di sini kita jumlahkan tadi ya. Dua produk tadi, harga pokoknya setelah kita jumlahkan ternyata diperoleh angka 122.625.000 rupiah. Debitnya cost of merchandise sold, kreditnya adalah merchandise inventory. Nah, yang berikutnya yang ketiga biasa kita kerjakan subsidiary ledger. Piutang kita kepada toko iCare bertambah. Nah, kita isi di sini tanggal 17 sales journal. Piutangnya bertambah di debit sebesar 180.098.125. Nah, seperti ini. Sehingga tagihannya bertambah ya. 273 ditambah sekian. Jadi sekian. Untuk yang iCare ya. Saldonya ada sekian. Untuk yang iCare totalnya 4. Bentar kita cek dulu. Totalnya ya betul ya. Ini iCare. Ini udah selesai untuk dokumen 19 ya. Berikutnya dokumen 20 itu ada nota kredit, retur penjualan. Kita lihat karena ini retur, kita buka general journal. Kita buka jurnal umumnya. Nih. Nah, kita isi tanggalnya. Desember tanggal 18 ya. Oke. Nomor buktinya adalah NK 1201. 01 lagi ya. Ya udah nggak apa-apa. Kemudian akunnya ini ada dua pencatatan ya, sebesar harga jual dan harga pokok. Yang pertama ini jurnalnya adalah kebalikan jurnal penjualan, hanya salesnya diganti sales retur. Debitnya adalah sales retur,
Kemudian dengan paid out, kreditnya adalah account receivable. Nah, sales return-nya sebesar ini, 11 juta sekian ya. Kita isikan 11 juta 880. Kenapa ke sini? Ulangi, 11.880. Nah, seperti ini. Pajaknya 1.188.000. Gini, sehingga account receivable-nya berkurang ya. Jadi 13 juta 068. Nih, ini sebesar harga jual. Kemudian kita akan menghitung harga pokoknya. Berapa sih harga pokok yang kita terima lagi returnnya tadi? Kita pilih inventory card. Nah, kita kerjakan di tanggal 18. Yang pertama untuk yang violen. Untuk retur penjualan sama ya seperti retur pembelian, caranya bisa di kolom purchase kalau kita terima atau di cost of merchandise sold tapi di minus. Kita kerjakan yang di cost of merchandise sold di minusnya. Yang violen itu berkurang, retur bertambah ya, bertambah bagi perusahaan. Ada penambahan atau ini kurung karena tidak jadi menjual, berarti kita terima. Ini 2. Harganya yang ini tadi sebetulnya yang kita jual yang 40 ini kita terima lagi. Harganya jangan lihat harga jual di sini, lihatnya yang ini 1.350. Nah, ini. Nah, kemudian hati-hati. Kalau retur penjualan berarti barang kita terima. Sehingga 72 ini harus ditambah dengan 2. Karena ini kan tidak jadi menjual, berarti nambah. 72 ditambah 2 berarti jumlahnya 74. Harganya masih 1.350. Nah, seperti ini ya. Sama untuk yang unan. Kita isi 18 di sini tanggalnya. Yang kita terima lagi adalah 4 kita minus 4. Harganya itu masih harga yang ini ya, 1.525. Sehingga saldonya 93 ditambah 4 jadi 97. 90, iya betul ya, 94 ditambah jadi 97, harganya masih harga yang ini. Nah, nih untuk yang tanggal ini cuma satu-satu ya. Coba saya buat garis seperti ini. Biar terlihat batas tiap tanggal. Nah, untuk kalian bisa ditulis dengan tinta merah ya. Atau ditebelin pakai tinta hitam seperti ini. Nah, akan terlihat kan jadi cantik. Sama untuk yang tadi ya. Berikutnya, oh iya satu lagi masih belum selesai, ke subsidiary ledger ya. Karena account receivable-nya berkurang. Kita buka ke iCare. iCare kita isikan 18 general journal. Nah, account receivable-nya berkurang sebanyak berapa? 13 juta 068. Nah, sehingga saldonya adalah angka 455 ini kita kurangi dengan 13 juta sekian. Nah, kalau perhitungannya betul angkanya ketemu sekian ya. Ini untuk yang dokumen 20. Sekarang yang dokumen 21 ada bukti kas keluar bayar utang ya. Utang apa itu? Utang bank. Oke. Kita buka di cash payment. Kita buka cash payment. Kalau sudah kita isi tanggalnya Desember tanggal 18. BKK-nya belakangnya 06 ya. Kita isi dengan
apa ini? Pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran, utang bank ya. Utang banknya berkurang. Utang banknya berkurang di debit ya. Kita masukkan ke kolom other. Utang bank itu nomor akunnya 2.110. Utang banknya 12.510.000 rupiah. Kemudian beban bunga itu nomor akunnya 9.110. Beban bunganya 10.320.750 rupiah. Sehingga cash in banknya berkurang 22 ya, tinggal kita jumlahkan saja. 22, 8, 30, 750. Oke, seperti ini. Kemudian terakhir ya, terakhir bukannya? Oh, masih banyak ini. Oh, masih banyak. Sudah saja, itu aja untuk sementara di sesi yang kedua. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.